Selamat datang di acara saya, podcast saya, Aldi and the Stewards yang hanya ada di channel YouTube Gistara Entertainment. Jadi di acara podcast ini nih bakal berbeda sama podcast-podcast yang lainnya. Karena di sini bintang tamunya itu selalu mengundang yang cantik-cantik kayak bidadari yang bekerja tuh dia di atas awan terus, di langit terus itu. Jadi pokoknya mereka tuh orang-orang hebat dan mereka juga cantik banget. Sampai saya juga ya walaupun saya nggak ganteng, tapi saya ketemu sama orang yang cantik-cantik. Iri nggak kalian? Jadi di sini saya memposisikan diri saya sebagai strangers yang akan berkenalan dengan mereka. Mereka ini saya mau coba berkenalan dengan mereka dengan cara yang mereka sarankan gitu kan. Kira-kira mereka tuh kayak gimana gitu kalau misalkan saya mau kenalan sama mereka gitu kan. Jadi pantengin terus Gistara Entertainment, stay tune. Follow juga Instagramnya dan TikToknya Gistara_Entertainment. Dan subscribe juga YouTube-nya Gistara Entertainment. Jangan sampai ketinggalan. Bersama saya, Aldi. Oke, teman-teman Gistara. Teman-teman Aldi and the Stewards. Jadi, kali ini gue datengin bintang tamu nih. Siapa namanya? Candini. Tunggu. Sebelum kita lanjut. Ngelihat lu tuh kayak apa ya? Kayak ada di dekat awan gitu, tau gak sih? Apa tuh? Tahu nggak kenapa? Kenapa? Adem banget. Iya. Yeah. Oh, adem di awan, adem. Nggak tahu kan lo. Di atas itu kan makin lama makin dingin. Jadi ngelihat lu tuh kayak bener-bener adem aja gitu. Adem, enak dilihat gitu kan. Oke, BTW, Chan kerja di mana sekarang? Boleh sebut nggak sih airlines-nya? Boleh sebut nggak? Airline saya boleh lah ya. Boleh dong. Sekarang gue kerja di salah satu maskapai low cost carrier yang ada di Indo itu. Itu airline yang sangat bagus ya. Sebenarnya cita-cita saya ke situ, cuman sayangnya karir saya mentok sampai wisuda gitu kan. Saya juga bingung gitu kenapa gitu kan. Nah, jadi ini kan PPKM. Yeah. Kebetulan emang di dunia penerbangan lagi nggak terbang lah ya. Kemungkinan ya sedikit penerbangannya gitu. Kira-kira sekarang tuh seringnya ngapain? Aktivitas apa gitu yang dilakukan sekarang? Kalau boleh jujur sih aktivitas nggak ada ya. Sedih banget gak sih? Karena emang PPKM ini bikin perusahaan kita tuh untuk hibernasi dulu untuk beberapa bulan karena penumpang juga nggak ada kan. Jadi ya. Itu perusahaan apa beruang? Lanjut. Maaf. Iya terus. Kenapa jadi, hibernasi? Hibernasi selama 3 bulan karena penumpang kan juga nggak ada selama PPKM ini. Ya gara-gara peraturan yang harus mengharuskan penumpang untuk PCR sih, mungkin berat di situ. Iya. Jadi kita memutuskan untuk hibernasi dulu. Hibernasi dulu ya. Jadi nggak ada kegiatan. Sebenarnya gini sih kalau kamu tuh nggak ada kegiatan juga. Kamu diem aja itu udah berarti kegiatan tau. Menarik orang-orang lain buat ngelihat kamu tau. Gimana? Tapi serius. Kamu tuh dilihatnya enak gitu kan. Kalian jangan genit. Oke. Cuma kamu doang yang boleh genit. Aku doang yang boleh genit. Tapi nggak apa-apa. Tapi gini, Instagram kamu tuh apa? Instagram. Punya nggak Instagram? Punya dong. Punya. Ya, tapi followersnya nggak banyak. Berapa followersnya? Ya 1.900 aja. Boleh sebutin juga deh. Banyak banget itu loh. Enggak. Itu banyak banget tuh. Iya beda deh sama lo yang. Enggak lah jauh enggak. Apa namanya? Apa username Instagram kamu? Username-nya @candinica. @candinica, nggak pakai underscore, nggak pakai apa? @candinica. Nanti lihat Instagramnya di sini ya teman-teman. Pokoknya yang mau follow, yang nggak follow juga nggak apa-apa. Cuman rugi banget loh kalau yang nggak follow tuh. Follow dong. Tapi ada sih bisa jadi rugi kalau misalkan kalian follow ya. Kenapa tuh patah hati? Ya. Kita udah follow-followan sih. Oh udah. Udah dong. Udah jadi. Hah? Di private nggak IG kamu juga tuh? Di private sih sekarang. Di private. Iya, tapi kalau mau request follow sih nanti aku terima deh, confirm. Awas loh. Untuk kalian nih ya yang genit-genit, buaya-buaya, hati-hati kalian. Gue tuh bakal kupas tuntas di sini biar kalian tuh modusnya tuh modus tulus. Tahu nggak modus tulus gimana? Apaan tuh? Buaya-buaya kan modusnya nggak ada yang tulus. Kayak gue lah, gue tuh salah satu cowok yang paling tulus gitu kan.
Followingnya aja udah kayak Mes Pramugari. Ya, Mes Pramugari. Oke, jadi itu ya. Jadi Chan ini kerja. Chan ini salah satu rekan saya. Dia teman saya. Kita temenan ya udah lumayan lama, 2 hari lah ya. Ya 2 hari. 1 hari setengah lah. 1 hari setengah. Oke, jadi kita lanjut ke ada beberapa pertanyaan nih yang mungkin gue memposisikan diri gue itu sebagai strangers gitu kan, sebagai orang yang bener-bener kayak gue tuh pengen kenalan gitu sama lu, tapi ya gue nggak tahu caranya gimana gitu kan, karena gue nggak tahu cara lu merespon gue tuh kayak gimana. Jadi gue pengen nanya nih, dia kan followers lu itu kan 1.900 kan, banyak banget dong itu, banyak banget. Terus pasti itu ada followers yang nggak dikenal. Banyak yang followers lu nggak kenal gitu banyak. kan? Lumayan. Kayaknya sih kalau dari lu tuh ya lu tuh emang nggak bakal fallback ya. Tergantung sih, sebenarnya tergantung. Kalau misalnya gue lihat dulu dong foto profilnya gimana. Apalagi lu di private, ya, kan? Di private gue lihat dulu dong. Ini orang bagus gak sih? Good looking gak sih? Ya kan. Good looking dong. Terus kalau misalnya gue tertarik ya udah gue confirm atau gue fallback. Enggak, sebenarnya fallback itu next level ya. Kalau misalnya dia mungkin udah nge-react story gue ataupun udah nge-DM gue kayak say hi or hello. Walaupun gini, sorry. Jadi walaupun dia good looking, terus dia mungkin kayak lebih misalkan dia berkarisma lah atau apa, good looking, pokoknya ganteng gitu kan segala macamnya. Itu kalau dia nggak minta fallback atau dia nggak react story lu atau apapun itu nggak bakal lu fallback apa gimana? Gue cukup confirm udah. Oh, jual mahal banget nih. Wih gila, ini Candini nih. Tapi gimana ya? Karena ya makanya gue bikin private kan, karena gue nggak mau terlalu banyak strangers gitu loh di Instagram gue. Tapi banyak juga orang yang nge-publish Instagramnya biar banyak yang mau kenal dia. Cuma kalau bagi gue gitu sih. Oh gitu. Kalau gue tuh kan sebagai cowok ya, gue nggak munafik lah. Gue pernah lah nyari cewek-cewek di Instagram tuh. Sering ya nge-follow pramugari. Ya bukan sering lagi. Mungkin makanan sehari-hari kali itu ya. Bukan, enggak, itu bercanda. Jadi kalau gue sebagai cowok kan biasanya tuh kalau misalkan gue ke pramugari atau ke cewek gitu kan, cewek cantik biasanya tuh kayak gue tuh cuman bilang hai atau halo atau fallback dong gitu kan, atau gue nge-react story-nya gitu kan, nge-react story yang lama-lama mungkin direspon nih. Nah, cara sebenarnya tuh kalau dari lu itu yang paling ampuh tuh gimana sih? Cara paling ampuh misalkan apakah dia cuma bilang kan fallback dong gitu kan, atau tiba-tiba komen atau tiba-tiba apa lu fallback? Biasanya tuh pengalaman lu tuh kayak gimana gitu kan? Gue sih kalau nge-fallback orang lihat effortnya dulu ya. Kalau udah lama dia nge-follow gue terus nge-react ataupun minta fallback, ya gue kasihan juga sih, gue fallback aja. Jadi fallback karena kasihan. Ya kayak juga sih, gue lihat juga sih. Oh ini orang udah lama ya, ya buat ya mana tahu bisa jadi teman juga kan. Ya udah gue fallback sih biasanya. Kalau lihat effortnya dia udah lama nge-follow gue, nge-react story atau nge-DM-in gue mulu gitu. Oh jadi bener-bener apa namanya? Bener-bener lu lihat effortnya dia dulu ya. Tapi kalau memang annoying, gue block sih. Oh lu block, jadi. Iya dong. Coba gitu doang. Jadi banyak banget dong sebenarnya requestan di DM lu itu. Iya nggak sih? Gini deh, challenge deh. Lu kasih tahu ke gua. Apa tuh? Request yang kan lu di private nih. Yeah. Yang request lu tuh ada berapa orang sekarang? Sebenarnya udah gue hapus-hapusin sih. Oh. Kayaknya gue tahu kenapa dia hapus-hapusin. Iya, gue hapus-hapusin sih sebenarnya. Ya kadang tuh gini ya, gue tuh hidup kayak kadang-kadang pengen nge-publish. Jadi gue kadang ngebuka tuh nge-unlock, nge-unprivate Instagram gue. Jadi gue kayak pengen dilihat aja gitu sama orang. Tapi kadang-kadang gue pengen di private juga, kayak gue nggak mau orang banyak tahu. Jadi mungkin orang-orang yang nge-follow gue pas gue nge-unprivate Instagram gue itu beruntung ya, karena udah automatically nge-follow gue gitu. Tapi kalau yang sekarang kayak gue banyak-banyak hapusin karena nggak ada juga sih cerita yang mau gue share gitu ke orang-orang yang mau gue publish gitu loh. Jadi gue ngehapusin friend request. Jadi lu termasuk orang yang Instagram itu lo anggap privacy gitu, maksudnya privacy. Sometimes kayak gitu. Kayak gitu ya. Kadang jadi, misalnya gue lagi jalan-jalan, gue pengen share story kayak gue lagi jalan-jalan atau gue lagi kerja, gue tuh biasanya unprivate Instagram gue biar orang-orang lihat gitu. Jadi gini,
yang gue tangkep nih ya, kalau emang kayak gitu, lu maksudnya dari lu respon strangers gitu segala macam nih, buat temen-temen yang mau deketin Candi nih, kalian harus effort, jangan cuman fallback dong doang. Penting dong Fallback dong. Terus misalnya Candi ini dibalas sama Candini gitu kan. Terus kalau gua fallback, gua dapet apaan ya? Gitu kan. Nah, terutama aduh banyak banget ya buaya-buaya berkeliaran gitu ya sekarang. Sih, banyak. Jadi gue pengen tahu sih sebenarnya kayak gitu kan. Apalagi sekarang ya gue termasuk orang yang kaku gitu kalau misalkan ketemu sama sih? cewek. Kayaknya enggak deh. Kayaknya enggak deh. Gue termasuk orang yang kaku. Kayaknya bisa aja sih terus cewek. Ya. Itu sih side job ya. Jadi gini. Oke. Ada lagi nih, gue mau nanya-nanya nggak masalah dong. Boleh Jadi dong, gue lebih kepo gitu kan, kepo banget sama lu nih. Jadi pernah nggak kira-kira lu punya pengalaman stranger yang bener-bener kayak dia tuh udah bener-bener, padahal lu nggak respon nih, tapi bener-bener kayak dia mulai perhatian kayak udah makan belum gitu kan, kayak terus lebih kepo banget, terus lagi di mana nih segala macam bla 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 kayak gitu kan. Kalau misalkan ada nggak kira-kira? Sebenarnya kalau orang yang udah ke tahap perhatian kayak lagi apa atau udah makan belum, lagi di mana gitu kan, berarti udah gue respon dong. Iya, betul. Berarti salah dong. Kayak kalau orang yang maksudnya gue respon duluan dan mereka perhatian, ya berarti itu bisa jadi ada jalan gitu. Ada jalan. Kalau misalnya gue nggak respon, dia nanyain gue lagi apa atau lagi di mana, ngapain lu annoying banget gitu. Ya itu opini gue segitu. Oke. Jadi gini, kan followers lu itu kan banyak dong yang gak lu kenal ya kan? Yeah. Mereka tuh berarti suka gak sih, maksudnya kayak nge-react story lu atau nge-DM lu tiba-tiba gitu kan? React deh, dari react story, reaksi mereka ketika lu story tuh biasanya kayak gimana? Biasanya sih mereka nge-react story gue atau nge-reply story gue tuh kalau gue pakai seragam gitu loh, mau terbang misalnya gue nih story, atau gue lagi di crew room atau gue lagi di pesawat, mereka pada nge-react story kayak gitu. Kadang suka nanya juga, Kak mau kemana sih, atau Mbak mau terbang kemana sih, ikut dong. Ya ikut dong, ya bayar. Bayar dong, ikut tuh bayar dong. Kebanyakan gitu sih ya, kadang gue ngeliatin doang tanpa harus ngerespon balik. Kalau misalnya ada yang mungkin gue kenal tapi gue nggak nge-fallback mereka, ya udah gue like doang paling gitu. At least ada responnya ya, nggak? At least ada. Nggak cuman lu diemin di message request gitu, enggak ya? Beberapa sih yang gak gue kenal banget ya, maksudnya lebih kayak ke nggak kenal terus agak annoying gitu, gue diemin aja di friend request atau di message gitu. Jadi yang bener-bener annoying tuh nggak akan lu. Iya dong. Kalau perlu gue blok deh kayaknya. Jangan annoying ya? Biar nggak di blok ya, itu nggak jahat sih, itu wajar. Karena annoying tuh toxic banget gitu kan. Nah terus kalau tadi kan react di story kan. Kalau emang ada nggak followers yang nggak lu kenal minta fallback? Kalau misalkan gue kan sebagai cowok tuh kayak gue langsung ngomong hai atau halo gitu kan, salam kenal atau semacamnya gitu kan. Biasanya kan cowok-cowok kayak gitu. Kira-kira yang paling bener-bener sering itu kayak gimana? Maksudnya sering tuh kayak fallback lah atau apa? Ya mereka nge-follow gue nih, terus misalnya gue upload story, terus mereka bilang kayak fallback dong. Bahkan kadang di komen feeds ya mereka bilang fallback dong. Itu gue jarang fallback sih. Nih kan, jadi gini, kalau misalkan emang kan biasanya tuh orang-orang itu kan nge-DM ya. Kalau tadi kita bahas tuh kayak nge-reaction story lu gitu kan, entah react pakai stiker atau Mbak pengen ikut terbang dong segala macamnya gitu kan. Nah kali ini tuh ada nggak sih yang kayak pasti banyak lah mungkin fallback dong, hai, halo gitu. Kalau gue sih kebetulan emang kalau emang di Instagram gue mau kenalan sama cewek kayak gitu kan. Kira-kira banyak nggak sih yang kayak gitu? Gak banyak juga sih sebenarnya ya, cuma ada sih out of nowhere kayak baru nge-follow terus langsung minta fallback. Kayak gue nggak kenal juga kan, terus bahkan ada yang minta fallback tuh dari feeds. Kalau misalnya ada foto di feeds, di komen-komen itu fallback dong tuh, itu annoying sih. Kadang gue nggak fallback, malah gue blok ya kan. Tapi ada beberapa yang gue fallback juga kayak ya
Kalau good looking, Cogan. kalau good looking ya gak bisa nolak dong. Nggak bisa dong. Ya boleh nih, ya udah gue fallback. Mm-mm. Ya udah, jadi kayak ngefilter followersnya dari situ sih biasanya. Tuh, teman-teman semua. Jadi kalau mau kenalan sama cewek, jangan annoying, jangan spam, bener gak? Jangan Itu malah jadi bikin apaan sih? Malah pengen ngeblok bukan fallback. Bukannya fallback. Jahat nggak sih? Iya, tapi kan emang bener. Maksudnya bukannya dapet gitu kan, malah dapat bloknya. Kalian nggak bakal bisa lihat Instagramnya selamanya gitu kan. Nggak bakal bisa tuh. Bisa pakai akun yang lain kan? Oh iya, Cobain bener, lagi. account. Tapi sama lagi caranya. Tapi effort. Effort tapi sama kan ada gitu kan, komen di feeds gitu. Gitu. Sayang. Iya. Jadi kamu, lu itu terakhir terbang kapan? Gue terakhir terbang sih bulan lalu ya. Bulan lalu. Iya, sebelum PPKM. Sebelum PPKM. Jadi kalau terbang bulan lalu berarti terakhir ketemu penumpang itu kan bulan lalu ya? Iya. Ada nggak sih pengalaman lu kalau misalnya pas lagi terbang tuh kayak lu diajakin kenalan sama penumpang gitu? Ada nggak sih? Ada sih, sebenarnya ini di previous airlines ya, karena gue lama di sana. Jadi rata-rata sih penumpang banyak kasih kartu nama sih. Cuma ada satu nih, gue pernah punya pengalaman. Jadi adalah Taruna itu on board. Gue lupa penerbangannya kemana. Jadi dia masih pakai seragam Taruna gitu kan. Terus setelah landing dia ke belakang dong, ngampirin pramugari yang di belakang. Terus dia nanya gini, Mbak, boleh nggak minta nomor HP sama Instagramnya? Iya, buat apa ya mas? Kita kayak gitu dong. Iya, ini saya di challenge sama atasan saya, senior saya, katanya. Terus akhirnya ya udah kita kasih nama Instagram sama nomor yang asal sih. Coba kayak kasihan juga sih dia dikerjain gitu ya sama seniornya. Terus kayak teman gue sih di chat sih sama dia, kalau gue nggak. Kayak gue kurang tertarik kali ya sama gue. Kalau penumpang itu kan kayak tadi tuh dia nyamperin gitu kan. Iya. Temen lu di chat. Pernah nggak kalau lu nya tuh punya pengalaman nggak kalau misalkan lu tuh di chat sama penumpang itu, sama yang ngajakin lu kenalan? Ada sih. Jadi waktu itu gue kerja di business class. Penerbangannya pendek banget. Terus gue nawarin salah satu penumpang untuk makan dan minum gitu. Tapi dia nolak gitu kayak, oke, I'm fine gitu, nggak usah ngasih apa-apa. Terus pas mau landing, gue tanya lagi dong, mau minum nggak? Dia juga nolak gitu, nggak usah minum. Tapi dia nanya nama gue, kayak gue sebut nama depan gue kan. Dan akhirnya pas gue landing, tuh orang ternyata udah dapet nomor gue aja. Kayak surprisingly gitu loh. Ngeri banget. Gak ngeri sih, ternyata dia dapet dari salah satu senior gue. Dia nanya gitu kan, kenapa nggak? Ya gue respon sih sebentar doang. Di ngomong-ngomong nih, kan lu bikin acara podcast Aldi and Stewardess ya kan? Aldi and Stewardess. Selain background lo itu pilot, menurut lu tertarik gak sih deketin pramugari atau bahkan pacaran ya sama pramugari? Bahaya nih. Jawab sejujurnya. Ya gak sih? Gua dalam memilih wanita itu ya sebenarnya bukan dari karirnya, dari personalitinya gitu kan. Kebetulan kalau dibilang tertarik sih, ya selama dia baik gitu kan, selama dia tuh cocok sama gue gitu kan, ya gue bakal jalanin gitu kan, dan apa ya gue pernah pacaran sama pramugari, pernah. Oh iya? Pernah dong. Pernah. Gimana siapa tuh yang nggak pernah itu? Jadi nanya deh gue. Ya udah Gak apa-apa. Tapi ya emang pernah, cuman kalau dibilang tertarik ya selama dia cocok sama gua dan selama gua single ya gua nggak masalah gitu kan. Lagian siapa sih cewek yang deketin duluan ya kan? Nggak ada cewek yang deketin duluan. Ada gitu. Yang bernyali besar. Pengalaman banget kayaknya. Lu pernah nggak sih? Ini kan terserah ya, kayak lu penumpang atau yang kenalan lewat di Instagram gitu. Strangers lah, mungkin lu kenalannya bukan dikenalin tapi dia langsung gue mau dong kenalan sama lu gitu. Itu pernah nggak sih kayak lu dikirim-kirimin makanan gitu kan, dikirim makanan ke rumah lu atau dikirim-kirimin barang gitu kan, barang yang dibeli dari online store gitu pernah nggak sih? Nggak pernah sih gue,
kalaupun misalnya seandainya gue mengalami hal itu sih, gue gak bakal biarin strangers tahu di mana gue tinggal gitu, karena kan privacy banget, kita kan juga nggak tahu kan intensi mereka gimana. Kayak hati-hati aja sih sama orang-orang sekarang. Tapi seandainya ada, mungkin lu ngasih skenario-nya tuh, lu ngasih alamat lu gitu kan, dikirimin nih, respon lu itu bakal gimana ke mereka gitu? Itu sebenarnya beda, itu next level ya. Kalau misalnya gue bakal ngasih alamat gue di mana gue tinggal gitu, kalau emang udah ada conversation yang kayak deket banget, kayak misalnya benar-benar udah nyambung banget satu frekuensi, atau mungkin gue berharap atau gue baper mungkin ke dia atau dia baper ke gue gitu kan. Jadi ya udah gue ngasih alamat gue ya, buat dia ngirimin kayak gitu ya, it's okay. Dan gue pasti responnya bagus karena kan gue mengharapkan hal itu juga terjadi kayak gitu. Jadi begitu. Ada lagi, ini sebenarnya yang paling penting sih, pertanyaan inti. Apa tuh? Pertanyaan inti. Aduh, kok gue deg-degan ya. Ini kita ngomongin strangers. Gue sebagai strangers atau orang-orang lain yang ngajak lu kenalan. Apa sih hal terbesar apa yang mereka strangers ya? Hal terbesar apa yang bikin, udahlah gue temuin aja nih orang. Itu bagi gue atau bagi strangersnya nih? Lu maksudnya yang mau kayak lu mau ketemu sama mau dia ketemu gitu. sama dia. Ya pertama kalau emang udah deket ya, sedekat itu dengan kita kontak-kontakan intens atau kita udah voice call sering, kayak ya udah, kalau emang waktu ya ketemu ya gue juga penasaran dong nih orang aslinya realnya tuh gimana sih gitu. Kalau dia ngajakin ketemu ya udah gue pasti iyain. Tapi kalau misalnya ketemu untuk pertama kali, mungkin kalau dalam waktu dekat dia deketin gue kayak baru seminggu atau 2 minggu gitu, gue nggak berani pergi sendiri sih, takut ya. Jadi lebih takut zong aja sih sebenarnya. Ngajak teman pasti ya. Pasti ngajak teman. Iya. Nah tuh untuk kalian tuh, jadi kalau misalkan mau ngedeketin cewek jangan horor lah. Horor gitu kan. Jangan banyak terlalu nge-push gitu loh, jadi cewek juga pasti feel kan. Gue berarti gini, dari obrolan lu tadi, maksudnya kita ngobrol, kayaknya gue tahu di zodiak lu tuh apa. Apa? Coba tebak. Scorpio, bener gak? Kok lu tahu sih? Tahu dong. Lu penggemar zodiak juga atau gimana? Sebenarnya bukan penggemar zodiak. Gue ngepoin lu. Gue ngepoin lu. Oh, jadi selama ini kita temenan lu ngepoin gue ya? Ngepoin. Sorry, Bro ya. Sorry. Chan. Ya. By the way, lu udah punya cowok belum? Dari tadi kan gue gak ada nanya nih, lu udah punya cowok apa belum? Udah punya sih? Gue jawab ya. Iya. Not single but available. Oke. Tuh, lihat tuh. Selama orang yang berusaha di situ masih ada harapan, iya nggak sih? Oke, kita lihat. Berarti lu nggak single dia? Berarti boleh dong? Single but available. Tapi boleh nggak ya cowok lu tuh bolehin gue nggak sih nyanyiin lu? Lu mau nyanyiin gue? Mau dong. Ya, boleh dong. Boleh. Coba deh dengar suara merdunya Aldi. Ini. Oke, jadi tunggu video selanjutnya ada gua nyanyiin Chandini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen Gistara Entertainment.